Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan sama-sama belajar bagaimana diri kita ini bisa meningkat imannya, bertambah amalnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridho kepada kita. Maka marilah kita tunaikan kewajiban kita setelah sholat subuh. Kita menambah ilmu kita, menambah itikaf kita, yaitu dengan kita sama belajar bagaimana pikir kita ini untuk keselamatan dunia yang sementara dan akhirat yang selama-selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Sadaqallahul azim, balagha rasulul karim, nahnu ala zalika minasyahidin. Jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menambah amal, mempertahankan keimanan kita, yaitu dengan kita melaksanakan atau bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, melaksanakan dengan kita menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk menyembah kepada Allah di pagi hari ini, yaitu sholat subuh dengan berjamaah. Inilah suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dicintai, hamba-hamba Allah yang disayangi, hamba-hamba Allah yang dipilih, sehingga kita bisa bersama melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah secara sunnah baginda Nabi SAW, yaitu dengan jalan berjamaah di mana azan dikumandangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, Zalikal kitab, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 itu menyatakan bahwa kitab Al-Quran isinya itu tidak ada keraguan. Bagi siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan percaya kepada yang gaib, percaya kepada hal-hal yang tidak kelihatan, yaitu alam kubur, alam sirat, alam mahsyar, surga dan neraka. Dan juga bagi siapa? Wa yuqimunas shalah, bagi orang-orang yang mendirikan sholat, yaitu bagi orang-orang yang mendirikan sholat, Dan juga bagi siapa? Yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun, bagi mereka yang menafkahkan sebagian
rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kepada kita agar mengusahakan iman dan amal sebanyak-banyaknya. Karena kedua hal itulah yang menjadikan kelak akan sangat berguna di akhirat. Memang ketika di dunia iman dan amal soleh tampaknya seakan-akan tidak berguna. Yang berguna, yang hanya kelihatan yaitu harta benda, makanan, pakaian, kendaraan, dan sebagainya. Bahkan kita bisa melihat bahwa orang-orang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah, hidup dan keadaannya mewah, serba ada. Tetapi ingatlah, kehidupan yang sebenarnya adalah bukan kehidupan di dunia ini, tapi kehidupan yang sebenarnya dan selama-lamanya adalah kehidupan setelah kita akan mati, setelah kita akan tinggalkan dunia ini, adalah kehidupan yang sebenar-benarnya. Dan disitulah mulailah amal iman dan amal solehlah yang akan kita baru tahu manfaat daripada iman dan amal. Allah menciptakan daripada dua kehidupan. Dunia yang sementara, akhirat yang selama-lamanya, yang kekal abadi. Ada 3 undang-undang yang Allah Subhanahu wa taala di akhirat. 3 undang-undang di dunia dan di akhirat. Undang-undang Allah di dunia, satu, yaitu setiap yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup kehidupan, setiap diri jiwa akan mengalami mati. Yang membatasi kehidupan dunia dengan akhirat itulah kematian. Hukumnya wajib. Lebih wajib daripada kehidupan ini. Kematian datang kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tidak peduli orang yang sehat, orang yang sakit, tua atau muda, kaya atau melarat, pejabat maupun rakyat. Apabila Allah memilihnya untuk kembali, maka tidak ada kehidupan, tidak bisa diajukan dan tidak bisa dimundurkan, akan mengalami yang namanya mati. Dan itulah awal daripada kehidupan yang sebenarnya. Maka siapapun tidak akan mampu menolaknya. Siapapun tidak akan mampu menyuap malaikat maut agar menangguhkan. Kalau di dunia kita masih, kalau mau masuk ke hotel Borneo itu, kita mungkin punya banyak duit, kita bisa dia diundurkan, bisa ditunda, bisa dibebaskan untuk menyogok makhluk manusia. Tapi kalau malaikat tidak bisa disogok, tidak bisa disuap. Karena sesungguhnya kematian adalah yang hak
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walikuli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Bagi setiap umat ada ajalnya. Apabila telah tiba ajal atau kematian mereka, maka tidak dapat ditangguhkan, juga tidak dapat dimajukan walaupun sesaat. Jadi undang-undang yang di dunia yang pertama adalah setiap manusia pasti akan mati, ya. Setiap kehidupan mesti akan mati. Dan yang kedua, undang-undang di dunia, setiap yang mati meninggalkan dunia ini menghadap Allah dan tidak boleh membawa apapun yang dia miliki di dunia, ya, walaupun dia orang yang kaya, ya, mobilnya mewah banyak, rumahnya di mana-mana, tanahnya di mana-mana, hartanya di mana-mana, istrinya cantik-cantik, anaknya menjadi orang-orang yang terpandang, orang-orang yang terhormat. Tapi ketika kita mati, semuanya tidak akan dibawa, ya. Yang dibawa hanyalah iman dan amal. Sudah menjadi tabiat manusia senantiasa mencintai apa yang dimilikinya, baik berupa harta, benda, anak, istri, rumah, jabatan, dan sebagainya. Akan tetapi ketika ajal tiba, semua itu pasti akan ditinggalkan. Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara yang mengiringi mayat. 3 perkara yang mengiringi mayat. Yang 2 akan kembali dan yang 1 akan mengikuti. Dan 2 hal yang akan kembali adalah keluarga dan hartanya. Sedangkan 1 hal yang terus mengikutinya adalah amalnya. Jadi undang-undang yang kedua di dunia ini adalah setiap yang mati tidak akan membawa apa-apa kecuali amalnya dan iman. Yang ketiga undang-undang di dunia yaitu setiap yang meninggalkan alam dunia ini, setiap yang meninggalkan alam dunia ini harus membawa semua amal baik dan amal buruknya, semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi undang-undang yang ketiga, setiap orang yang meninggal dunia dia wajib, ya, membawa amal baik dan amal buruknya untuk dipertanggungjawabkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul mauti wa innama tufawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati dan sesungguhnya akan disempurnakan balasan amal perbuatannya kalian pada hari kiamat. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya dialah orang yang sukses, orang yang selamat, orang yang berjaya. Itulah undang-undang manusia di dunia ini, yaitu setiap yang bernyawa itu akan mengalami namanya kematian dan tentunya akan disempurnakan, ya, amal-amalnya mereka. Dan barang siapa yang membawa amal kebaikan dan diselamatkan daripada api neraka,
ya sesungguhnya mereka adalah orang yang sukses. Rasulullah SAW pernah bercerita kepada para sahabat, perumpamaan hubunganmu dengan keluarga, harta, dan amalmu adalah seumpama hubunganmu dengan 3 orang saudaramu. Saudara yang pertama adalah hartamu, yang kedua adalah keluargamu, dan yang ketiga adalah amalmu. Ketika engkau sakit, maka engkau bertanya pada saudaramu. Yang pertama, bagaimana pelayanmu terhadapku yang telah sakit begini? Maka ia berkata, akan membiayai pengobatanmu, ya akan membiayai pengobatanmu, akan merawatmu. Yang kedua, bagaimana melayanimu terhadap yang sudah sakit? Jika engkau mati, aku akan memandikanmu, mengkafani kamu, mensolat kamu, dan menguburkan kamu. Dan setelah itu aku akan pulang dan tidak dapat menemani lagi. Setelah ditanya dengan pertanyaan sama, saudara yang ketiga menjawab, selama engkau masih hidup, aku tetap menjagamu, menemanimu. Ketika kau mati, juga aku akan meringankan kesakitan. Tak kala dicabut nyawa dan telah engkau dikuburkan, aku akan terus mengikuti dan menemanimu di alam kubur untuk membantumu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Bahkan sampai di akhirat pun aku akan tetap bersamamu untuk memberatkan timbangan amalmu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kini saudara yang mana yang akan kalian pilih? Serentak para sahabat, tentu kami lebih memilih saudara yang ketiga ketika ia sangat berguna bagi kami, sedangkan yang pertama dan kedua tidak begitu bermanfaat bagi kami. Demikianlah jamaah subuh, semoga apa yang kita dengarkan, kita resapi, kita pahami, dan kita bagaimana bahwa kehidupan di dunia, ya Allah Subhanahu berikan undang-undangnya bagi orang yang akan mati itu tidak bisa ditunda, ya, dan setiap manusia itu akan mengalami yang namanya kematian. Yang kedua, ya, bahwa yang mati itu dia akan membawa apa-apa, dan yang ketiga, setiap yang mati ini akan wajib membawa amal baik dan amal buruknya. Dan amal, bagaimana kita punya saudara 3, yang satu saudara ya yang namanya keluarga, ya, yang kedua saudara yang namanya harta, yang ketiga saudara yang namanya amal. Dan keluarga, kerabat, sahabat, teman, nah, semua akan ditinggalkan. Harta apapun bentuknya juga akan ditinggalkan, dan yang akan menemani kita di alam kubur, alam mahsyar, alam sirat, alam akhirat adalah amalnya. Maka kita perbanyak amal kebaikan kita, dan kita selalu mohon kepada Allah, berdoa agar selalu dimudahkan untuk beramal baik, sehingga kita bisa selamat daripada azabnya Allah dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.